Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Detektif Byomkesh Bakshi. Film ini dibintangi aktor Bollywood favorit Bang Jedar, mendiang Sushant Singh Rajput. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Byomkesh adalah detektif muda yang cerdas, Ajit adalah teman Byomkesh, Dr. Guha adalah pemilik kos-kosan. Tahun 1942, India masih dijajah Inggris, sedangkan tentara Jepang sedang berada di perbatasan Myanmar dan siap menginvasi India melalui sisi barat, tepatnya di kota Kolkata. Di sisi lain, mafia Green Gang atau geng hijau yang berasal dari Cina secara diam-diam menyelundupkan opium sebesar 500 kg ke Kolkata. Sungkang yang merupakan anggota geng hijau mengawal langsung operasi penyelundupan itu. Namun tiba-tiba Yang Guang yang rumornya sudah dibunuh 3 tahun lalu oleh geng hijau hidup kembali dan merampok opium 500 kg itu. Yang Guang berhasil membunuh anak buah Sungkang. Yang Guang juga menusuk kedua mata Sungkang hingga buta. Hilangnya opium sebesar 500 kg itu membuat bos besar geng hijau naik pitam. Bos besar geng hijau memerintahkan Sungkang agar segera menemukan Yang Guang dan 500 kg opium itu. Beberapa bulan kemudian, seorang mahasiswa kimia bernama Ajit resah karena ayahnya yang merupakan seorang ahli kimia bernama Bhuvan telah menghilang. Ajit menemui Byomkesh untuk meminta tolong menemukan Bhuvan sang ayah. Byomkesh adalah seorang mahasiswa matematika yang jenius. Byomkesh dikenal sebagai detektif muda karena Byomkesh sudah berhasil menyelesaikan beberapa kasus. Namun Byomkesh menolak untuk membantu Ajit. Ajit kecewa berat dengan Byomkesh. Byomkesh lalu pergi menemui kekasihnya yang bernama Lila. Sudah bertahun-tahun mereka berdua menjalin kasih. Namun tiba-tiba Lila memutuskan cinta kasih itu secara sepihak. Lila memberikan undangan pernikahan dirinya dengan seorang lelaki bernama Atanu. Atanu adalah mahasiswa kimia yang sudah lulus dan bekerja di perusahaan kimia ternama yakni Hinchemix. Di zaman itu, seorang ahli kimia lebih bergengsi daripada seorang ahli matematika. Byomkesh sedih dan kecewa berat dengan Lila, namun Byomkesh tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak itu, Byomkesh sedikit kesal dengan orang-orang yang ahli di bidang kimia. Byomkesh lalu merenung di kantin. Di sana, Byomkesh juga melihat Ajit yang sedang merenung. Byomkesh teringat bahwa Bhuvan, ayah Ajit yang menghilang, adalah seorang ahli kimia. Byomkesh penasaran dan bertanya-tanya, apa yang membuat orang-orang ahli kimia begitu dipuja-puja. Byomkesh menghampiri Ajit dan bersedia membantu Ajit untuk menemukan Bhuvan sang ayah. Ajit lega mendengar hal itu. Ajit lalu mengajak Byomkesh pulang ke rumahnya. Di sana, Byomkesh memeriksa semua barang milik Bhuvan. Ajit mengatakan bahwa Bhuvan ayahnya adalah seorang ahli kimia. Bhuvan pernah mendapatkan medali emas Olimpiade Kimia. Bhuvan juga suka membuat resep cemilan pan sendiri. Pan adalah cemilan yang biasa dimakan orang-orang India yang terbuat dari campuran bahan-bahan tertentu dan dibungkus dengan daun sirih. Bhuvan bekerja di sebuah pabrik. Bhuvan mampu mengirim uang yang cukup besar setiap bulannya kepada Ajit dan kedua istri Bhuvan yang ada di desa. Byomkesh menduga Bhuvan bukan orang sembarangan. Byomkesh berasumsi Bhuvan telah meninggal dunia karena Bhuvan sudah lama menghilang. Byomkesh lalu pergi ke kota untuk memulai investigasi. Byomkesh mendatangi rumah kos yang ditempati Bhuvan sebelum menghilang. Byomkesh berniat untuk ngekos di sana selama melakukan investigasi. Byomkesh bertemu dengan pemilik kos-kosan yang bernama Dr. Guha. Dr. Guha dikenal sebagai aktivis yang anti kepada penjajah. Terlihat Dr. Guha dan asisten rumah tangganya sedang mengobati salah satu anak kos yang merupakan aktivis partai bernama Suresh. Setelah mengobrol dengan Byomkesh, Dr. Guha menerima Byomkesh. Malam hari, mereka semua makan bersama di meja tengah. Di sana, Byomkesh berkenalan dengan penghuni kos lainnya. Mereka ada Ray, Kanai, dan Ashwin. Kanai adalah orang India keturunan Cina yang mempunyai lisensi resmi untuk menjual opium, sedangkan Ashwin adalah teman sekamar Bhuvan. Malam hari, suara sirine berbunyi, tanda serangan militer India sedang dilancarkan. Semua orang diperintahkan mematikan lampu rumah mereka dan bersembunyi di tempat yang aman. Setelah itu, Byomkesh masuk ke kamar Bhuvan untuk mencari barang-barang milik Bhuvan.
Bionkes menemukan kotak berisi uang, obat-obatan, dan tiket bus. Bionkes yakin Bufan telah dibunuh karena semua barang-barang Bufan ada di kotak itu. Artinya, Bufan tidak berniat melarikan diri. Bionkes juga menemukan kotak resep cemilan PAN milik Bufan di lemari Aswin. Untuk sementara waktu, Bionkes akan menyimpan kotak itu. Bionkes mulai mencurigai Aswin karena Aswin telah mencuri kotak cemilan PAN milik Bufan. Bionkes menginterogasi Aswin, namun Aswin ngotot mengatakan dirinya tidak membunuh Bufan. Aswin hanya ketagihan dengan cemilan PAN buatan Bufan. Malam hari, Bionkes dan Ajit membicarakan kasus ini. Insting Bionkes mengatakan Bufan sudah dibunuh dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Pagi hari, Bionkes pergi ke sebuah pabrik kimia tempat Bufan bekerja. Ternyata pabrik itu sudah tutup. Bionkes melihat kertas pengumuman yang tertempel di dinding yang menyatakan bahwa pabrik itu milik seorang politikus kaya raya bernama Sikdar. Bionkes lalu berkeliling sejenak di sekitar pabrik. Di sana, Bionkes bertemu dengan seorang artis cantik bernama Devi. Mereka berdua berkenalan satu sama lain. Devi sangat menyukai berondong seperti Bionkes. Devi mengatakan ia kenal dekat dengan Sikdar. Ketika Bionkes bertanya apakah Devi mengenal Bufan, Devi gugup dan terdiam membisu. Bionkes mulai mencurigai Devi. Devi lalu mengajak Bionkes naik mobil mewahnya menuju lokasi syuting. Dari majalah yang Bionkes baca di dalam mobil Devi, Devi berasal dari kota Rangun, salah satu kota di negara Myanmar. Devi mengatakan sekarang keluarga besarnya sudah hijrah dan tinggal di Kolkata. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di lokasi syuting. Ketika Devi syuting, Bionkes menunggu di ruang makeup Devi. Di dalam tas Devi, Bionkes menemukan surat pemerasan yang ditujukan untuk Sikdar. Di surat itu tertulis tanggal 29 November dan dikirim tukang pos jam setengah 8 pagi. Bionkes pulang ke kos-kosan dan menceritakan hal ini kepada Dr. Guha. Bionkes menduga surat itu berasal dari Bufan. Kantor pos di surat itu juga berasal dari kantor pos yang berada di dekat kos-kosan. Biasanya kantor pos itu mengantar surat jam setengah 8 pagi. Ketika Bionkes dan Dr. Guha mengecek tumpukan koran di gudang, ternyata benar koran tanggal 29 November beberapa hurufnya sudah diambil dan ditempel di surat itu. Bionkes yakin Bufanlah yang menulis surat itu untuk memeras Sikdar. Besok pagi, Bionkes menemui Sikdar di rumahnya. Terlihat kepolisian berjaga ketat di rumah Sikdar. Di halaman depan rumah Sikdar, keponakan Sikdar bernama Kumar sedang berorasi untuk melawan Sikdar. Kumar sudah tidak sejalan dengan Sikdar. Di sana, Bionkes juga bertemu dengan Suresh. Bionkes lalu masuk ke dalam untuk menemui Sikdar. Bionkes menguping pembicaraan Kumar dan Sikdar. Terdengar Kumar terlibat adu mulut dan mengancam akan membunuh Sikdar. Dari arah belakang, keponakan Sikdar bernama Wati menghampiri Bionkes dan menanyakan ada kepentingan apa Bionkes menguping pembicaraan Sikdar dan Kumar. Tiba-tiba, Sikdar dan Kumar keluar ruangan dengan raut wajah penuh emosi. Tanpa basa-basi, Bionkes langsung bertanya kepada Sikdar mengapa Bufan memeras Sikdar. Sikdar bingung dengan perkataan Bionkes karena Sikdar merasa Bufan tidak pernah memeras dirinya. Sikdar lalu mengusir Bionkes. Malam hari, Bionkes menemui Devi untuk menanyakan hubungan antara Bufan dan Sikdar. Devi mengatakan, sebelum Bufan menghilang, aku melihat Bufan dan Sikdar berbicara di ruang tertutup. Ketika Bufan keluar ruangan, wajah Sikdar terlihat pucat ketakutan. Pagi hari, Bionkes dan Dr. Guha menyelinap masuk ke pabrik Sikdar yang sudah ditutup. Ketika mereka berdua berhasil membuka gembok dan masuk ke dalam pabrik, mereka mencium bau yang sangat tidak enak. Bionkes lalu melihat sekeliling. Bionkes melihat aliran darah yang sudah mengering yang berasal dari sebuah mesin. Ketika Bionkes membuka mesin itu, Bionkes dan Dr. Guha melihat mayat Bufan yang sudah membusuk di kerubung semut merah. Mayat Bufan kemudian diotopsi di rumah sakit. Dokter mengatakan Bufan telah dibunuh dengan sadis. Bufan digorok mulai dari tenggorokan hingga ke perut. Ajit dan istri kedua Bufan sedih melihat kondisi Bufan. Mereka semua yakin pembunuhnya adalah Sikdar. Malam hari, di dalam kamar, Bionkes terus memikirkan kasus ini. Bionkes tidak yakin pembunuhnya adalah Sikdar. Aswin masuk ke dalam kamar Bionkes dan meminta cemilan PAN buatan Bufan. Bionkes memberikan cemilan itu. Terlihat Aswin sangat menikmati cemilan PAN buatan Bufan. Pagi hari, semua koran memberitakan Bionkes, seorang detektif muda yang berhasil menemukan mayat Bufan. Bionkes semakin dikenal di kalangan masyarakat.
Jam setengah 9 pagi, Ray dan Kanai membacakan berita itu di depan Biyomkes. Biyomkes baru tahu ternyata setiap pagi semua koran baru tiba jam setengah 9. Padahal di surat pemerasan Bufan tertulis bahwa surat itu dikirim tukang pos jam setengah 8 pagi. Biyomkes yakin surat itu bukan buatan Bufan. Surat itu adalah palsu dan pembunuh Bufan bukanlah Sikdar. Biyomkes lalu pergi ke kantor polisi. Biyomkes menemui Kapolda dan mengatakan bahwa surat itu adalah palsu. Surat itu bukan buatan Bufan dan Sikdar bukan pembunuh Bufan. Setelah berpikir sejenak, Kapolda setuju dengan pendapat Biyomkes. Kapolda lalu membebaskan Sikdar. Setelah itu, Biyomkes naik taksi menyusul Sikdar di rumahnya. Di sana, Biyomkes melihat Devi. Biyomkes dan Devi lalu menemui Sikdar yang sedang makan siang. Tiba-tiba, Sikdar jatuh pingsan ke lantai. Semua orang panik dan berteriak. Sikdar yang sedang sekarat mencoba memberitahu sesuatu kepada Biyomkes. Namun Biyomkes belum tahu apa yang coba dikatakan Sikdar. Tak lama kemudian, Sikdar menghembuskan nafas terakhir. Kapolda mendatangi rumah Sikdar untuk melakukan olah TKP. Dokter mengatakan kepada Kapolda, Sikdar telah diracun melalui makanannya. Kapolda menduga Kumarlah yang membunuh Sikdar. Kapolda langsung memburu Kumar. Biyomkes mengobrol dengan Wati. Wati mengatakan sebenci-bencinya Kumar kepada Sikdar, Kumar tidak akan pernah membunuh Sikdar. Biyomkes sependapat dengan Wati. Wati juga teringat bahwa dahulu Bufan menemui Sikdar untuk membicarakan tentang penemuan terbarunya yang akan membuat perubahan besar dalam industri kimia. Biyomkes kembali ke kos-kosan dan terus memikirkan kasus ini. Biyomkes berdiskusi dengan Ajit. Biyomkes mengatakan ia yakin pembunuh Bufan adalah orang yang sama yang juga membunuh Sikdar. Si pembunuhlah yang membuat surat palsu itu dan menyuap tukang pos untuk mengirimkan surat itu ke kos-kosan. Asisten rumah tangga kos-kosan memberitahu Biyomkes bahwa Dokter Gua pergi ke luar kota. Dokter Gua menitipkan surat untuk Biyomkes. Asisten rumah tangga kos-kosan mengatakan Dokter Gua selalu menitipkan surat untuk anak-anak kosan ketika ia pergi ke luar kota. Melihat stempel yang ada di surat Dokter Gua dan kebiasaan Dokter Gua mengirim surat, Biyomkes baru sadar ternyata pelaku yang membunuh Bufan adalah Dokter Gua. Cedir. Beberapa hari kemudian, Wati mendatangi kos-kosan untuk meminta bantuan kepada Biyomkes. Melihat Bufan dan Sikdar yang tewas dibunuh, Wati mulai mengkhawatirkan Kumar sang kakak yang hingga saat ini masih menghilang. Wati meminta tolong kepada Biyomkes untuk menemukan Kumar. Biyomkes yang mulai jatuh cinta kepada Wati bersedia membantu Wati. Biyomkes bertanya kepada Wati, kapan terakhir kali Wati melihat Kumar? Wati menjawab, terakhir kali ia melihat Kumar ketika Biyomkes datang ke rumah Sikdar sebelum Sikdar tewas diracun. Saat itu Kumar pergi naik taksi. Biyomkes langsung bergegas mencari supir taksi itu. Supir taksi itu mengatakan, terakhir kali ia mengantar Kumar ke klinik dokter gigi Jepang bernama Dr. Watanabe. Supir taksi itu lalu mengantar Kumar, Wati, dan Ajit pergi ke klinik itu. Biyomkes bingung mengapa Kumar menemui dokter gigi Watanabe, padahal Wati mengatakan Kumar tidak mempunyai masalah gigi. Biyomkes lalu menemui dokter Watanabe dan mengobrol basa-basi. Di sana, Biyomkes juga melihat Suresh. Biyomkes yakin Kumar ada di sana karena Suresh selalu pergi bersama Kumar. Namun, Dr. Watanabe mengatakan Kumar tidak pernah datang ke sini. Biyomkes mulai mencurigai Dr. Watanabe. Biyomkes dan Ajit lalu meninggalkan Dr. Watanabe. Biyomkes mengatakan kepada Ajit bahwa ia menduga Dr. Gua, Dr. Watanabe, dan Kumar sedang merencanakan sesuatu. Mereka bertiga mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan Dr. Gua ingin mengusir penjajah. Kepentingan Kumar bertujuan mencari sponsor agar ia bisa menjadi ketua di partainya pasca kematian Sikdar. Namun Biyomkes belum tahu apa kepentingan Dr. Watanabe dengan semua ini. Biyomkes dan Ajit lalu menyamar sebagai orang tua dan berdiri di depan klinik Dr. Watanabe. Biyomkes ingin tahu siapa saja yang keluar masuk ke klinik Dr. Watanabe. Tak lama kemudian, mobil hitam milik Kumar berhenti di depan klinik Dr. Watanabe. Tiba-tiba, satu orang keluar dari klinik dan kabur melarikan diri. Biyomkes dan Ajit gagal mengejar mereka. Biyomkes dan Ajit lalu masuk ke dalam klinik dan melihat mayat Suresh di sana. Biyomkes sedih melihat teman kosnya dibunuh dengan tragis. Biyomkes mengambil kertas bergambar peta di kantong baju Suresh.
Byamkes dan Ajit lalu kembali pulang. Malam hari, suara sirine berbunyi tanda serangan militer India sedang dilancarkan. Semua orang diperintahkan mematikan lampu dan bersembunyi di tempat yang aman. Setibanya di kos-kosan, Byamkes dan Ajit kaget melihat Dokter Gua yang sedang berdiri santai di balkon atas. Dokter Gua sedang melihat tentara Jepang mengebom perbatasan India. Tanpa basa-basi, Byamkes bertanya kepada Dokter Gua, mengapa Dokter Gua membunuh Bufan. Dokter Gua mengatakan, aku membunuh Bufan karena Bufan adalah seorang pengkhianat. Bufan pro kepada penjajah. Jika kau melaporkanku kepada polisi, aku akan membunuhmu. Byamkes dan Ajit ketakutan dan terdiam membisu. Byamkes dan Ajit kemudian beristirahat tidur, sedangkan Dokter Gua pergi ke luar kota. Di dalam kamar, Byamkes dan Ajit mengobrol. Mereka berdua membicarakan Bufan. Sembari mengobrol, Byamkes melihat gambar peta yang ia temukan di kantong baju Suresh. Byamkes merasa peta itu tidak asing. Ajit memberitahu Byamkes bahwa dahulu Bufan bekerja di perusahaan kimia ternama, yakni Hinchemix, selama 8 tahun sebagai direktur operasional. Bufan diangkat menjadi direktur karena Bufan menemukan satu formula yang membuat perubahan besar dalam industri kimia. Bufan membuat campuran formula opium yang menyebabkan orang ketagihan tanpa sadar. Dalam waktu singkat, Hinchemix mendapatkan untung berlipat. Byamkes kesal kepada Ajit karena baru memberitahu hal penting itu sekarang. Tiba-tiba, Aswin masuk ke dalam kamar Byamkes dan meminta cemilan pan buatan Bufan. Aswin mengatakan kepada Ajit, Ajit, resep pan buatan ayahmu ini sangat enak dan membuatku ketagihan. Byamkes curiga resep cemilan pan milik Bufan itu juga mengandung opium. Tanpa berpikir panjang, Byamkes mencoba cemilan pan itu. Sesaat setelah mencoba, Byamkes merasa melayang. Besok pagi, Byamkes pergi ke laboratorium perusahaan Hinchemix dan bertemu dengan Atanu. Byamkes meminta tolong kepada Atanu untuk memeriksa darahnya dan juga kandungan resep cemilan pan milik Bufan. Setelah diperiksa, Atanu mengatakan cemilan pan milik Bufan tidak mengandung apa-apa, tetapi di dalam darah Byamkes terdapat kandungan heroin. Byamkes kaget mendengar hal itu. Ternyata Bufan membuat resep cemilan pan menggunakan opium yang membuat semua orang ketagihan. Dan hal itu tidak terdeteksi oleh laboratorium. Byamkes merasa Bufan adalah ilmuwan kimia yang jenius. Byamkes dan Ajit kembali ke kos-kosan dan menemui Kanai. Byamkes meminta tolong kepada Kanai untuk mempertemukannya dengan distributor opium. Kanai bersedia membantu. Malam hari, Kanai mempertemukan Byamkes dan Ajit dengan distributor opium. Namun tiba-tiba, kepolisian datang menangkap Byamkes dan Ajit. Kapolda menginterogasi Byamkes. Kapolda bertanya kepada Byamkes, mengapa kau berkeliaran di daerah penjual opium? Apakah kau ada kaitan dengan hilangnya 500 kg opium milik Geng Hijau? Apakah kau pernah mendengar nama Yang Guang, sosok misterius yang sudah mati namun hidup kembali? Byamkes bingung dan tidak tahu apa maksud pertanyaan-pertanyaan Kapolda. Kapolda lalu menceritakan semua itu kepada Byamkes. Byamkes jadi teringat bahasa bibir Sigdar sebelum meninggal. Ia seperti mengatakan nama Yang Guang. Byamkes yakin dalang dari semua pembunuhan ini adalah Yang Guang. Setelah menginterogasi Byamkes dan Ajit, Kapolda membebaskan mereka berdua. Byamkes lalu kembali pulang. Byamkes mulai menyusun strategi untuk mencari Yang Guang. Di dalam kamar, Byamkes dan Ajit mengobrol. Ajit menyarankan Byamkes untuk bertapas sejenak di Sungai Gangga. Tiba-tiba, Byamkes tersadar bahwa peta yang ia temukan di kantong baju Suresh adalah peta Sungai Gangga. Byamkes yakin Dr. Guha, Dr. Watanabe, dan Kumar bekerja sama dengan Yang Guang untuk melakukan sesuatu yang besar. Namun Byamkes belum tahu apa maksud peta itu. Byamkes menemui Kanai dan bertanya mengenai Yang Guang. Kanai mengatakan Yang Guang sudah dibunuh oleh Geng Hijau. Byamkes meminta tolong kepada Kanai untuk mempertemukan dirinya dengan Geng Hijau. Awalnya Kanai menolak karena Kanai takut dengan Geng Hijau yang dikenal ganas. Namun pada akhirnya Kanai bersedia membantu. Malam hari, Byamkes, Ajit, dan Kanai menemui Sung Kang. Mereka semua bertemu di tempat rahasia. Byamkes dengan berani mengatakan dirinya tahu bagaimana cara untuk membuat Yang Guang keluar dari persembunyiannya. Awalnya, Sung Kang tidak percaya karena menganggap Byamkes adalah polisi. Namun akhirnya, Sung Kang bersedia bekerja sama dengan Byamkes. Byamkes menjelaskan gambar peta Sungai Gangga kepada Sung Kang. Setelah mendengar penjelasan Byamkes, Sung Kang yakin
Yang Guang memberi jalan kepada tentara Jepang agar besok pagi, tepatnya Spring Day, tentara Jepang bisa menyerang Kolkata. Dengan begitu, tentara Jepang bisa menginvasi India dan Yang Guang akan mendapatkan pengamanan untuk membawa opiumnya ke seluruh penjuru India. Byomkes baru sadar tentang rencana besar itu. Sung Kang memberitahu Byomkes bahwa Yang Guang berasal dari kota Rangun. Byomkes teringat bahwa Devi juga berasal dari kota Rangun. Byomkes yakin Devi adalah kekasih Yang Guang. Byomkes bergerak cepat untuk menghentikan Yang Guang. Byomkes langsung pergi menemui Devi. Byomkes mengatakan, "Devi, aku tahu kau adalah kekasih Yang Guang. Kaulah yang meracun Sigdar atas perintah Yang Guang." Devi membenarkan semua omongan Byomkes. Devi mengatakan kepada Byomkes bahwa Devi sangat mencintai Yang Guang. Namun selama 4 tahun ini Yang Guang sulit ditemui. Ia hanya bertemu Yang Guang 1 tahun sekali. Melihat beberapa surat di dalam tas Devi, Byomkes sadar dan sudah tahu siapa Yang Guang. Byomkes akan berencana untuk menjebak Yang Guang. Byomkes langsung menemui Kapolda untuk membuat kesepakatan. Byomkes memerintahkan Kapolda agar besok militer membunyikan sirine lebih awal, yakni jam 4 subuh. Sebagai gantinya, Byomkes akan memberitahu kepolisian tentang keberadaan Yang Guang dan opiumnya. Byomkes lalu menulis surat kepada Dr. Gua yang menyatakan dirinya siap menjadi prajurit Dr. Gua. Dr. Gua dengan senang hati mendengar hal itu. Dr. Gua mengajak serta Kumar dan Dr. Watanabe untuk menemui Byomkes. Dini hari, Wati, Kumar, Dr. Gua, dan Dr. Watanabe bertemu di kos-kosan. Mereka semua duduk melingkar di meja tengah. Byomkes mengatakan, "Aku mengundang kalian semua di sini untuk mengungkap misteri pembunuhan Bufan dan misteri hilangnya 500 kg opium milik Geng Hijau. Dan aku sudah tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah seorang pengkhianat sejati berkedok pahlawan yang mempunyai banyak nama. Namun, ia dikenal dengan satu nama, yakni Yang Guang. Sekarang, satu persatu aku akan membongkar semuanya. Kumar, dalam hal ini kau hanyalah alat yang digunakan untuk kesepakatan bisnis opium Yang Guang. Janji-janji revolusi dan pendanaan dari Yang Guang hanyalah omong kosong." Di tengah obrolan, tiba-tiba Byomkes memanggil Devi. Byomkes mengatakan kepada Devi, "Devi, selama ini kau dikhianati dan dibohongi oleh kekasihmu sendiri, Yang Guang. Yang Guang hanya memanfaatkanmu untuk membunuh orang-orang penting seperti Sigdar." Ketika Devi berjalan dan melihat Dr. Gua, Devi kaget dan menangis karena ternyata Yang Guang adalah Dr. Gua. Cedir. Byomkes melanjutkan perkataannya. "Devi, selama ini kau sulit menemui Yang Guang, padahal selama ini ia di sini membangun kos-kosan." Dr. Gua alias Yang Guang bertepuk tangan dan membenarkan semua omongan Byomkes. Byomkes mengatakan, "Dr. Gua, kau datang dari kota Rangun, Myanmar. Di sana kau sudah berbisnis opium. Kau ingin ekspansi bisnis opiummu di India. Kau bekerja sama dengan tentara Jepang untuk memberikan keamanan dalam distribusi. Tentara Jepang juga berniat menginvasi India. Setelah itu, kau bertemu dengan Bufan dan memerintahkan Bufan membuat formula opium yang bisa dicampur dengan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari tanpa terdeteksi. Setelah kau merasa tidak memerlukan Bufan lagi, kau membunuh Bufan. Di saat aku datang ke kehidupanmu, kau membunuh Sigdar agar jati dirimu tidak terbongkar. Kau juga membunuh Suresh untuk membuatku bingung. Kau berencana akan menempatkan Kumar menjadi pemimpin di pemerintahan Kolkata selanjutnya. Dengan begitu, Kumar akan patuh padamu layaknya boneka." Kumar baru sadar tentang niat jahat Dr. Gua itu. Kumar marah dan membentak Dr. Gua. Byomkes melanjutkan ceritanya. Byomkes mengatakan, "Dr. Gua, surat-surat palsu yang ada di dalam tas Devi itu semua adalah buatanmu. Kau sengaja memframing Bufan seakan-akan Bufan memeras Sigdar. Kau juga memframing Sigdar sebagai pembunuh Bufan. Untungnya kau teledor dengan salah menulis jam tukang pos ketika mengirim surat itu ke kos-kosan. Sekarang aku sudah memberitahu semua rencanamu besok kepada polisi. Sebentar lagi militer India akan menghabisi semua tentara Jepang." Dr. Gua tidak takut karena Dr. Gua merasa Byomkes berbohong dan hanya menggertak. Dr. Gua lalu berdiri dan tetap akan menyuruh tentara Jepang menyerang Kolkata. Devi yang sudah kecewa dengan Dr. Gua langsung menodongkan pistol kepada Dr. Gua. Devi memerintahkan Dr. Gua untuk menghentikan serangan itu karena Devi takut keluarga besarnya yang berada di Kolkata akan menjadi korban perang. Namun Dr. Gua tidak peduli. Dr. Gua merayu Devi agar menurunkan pistolnya dan mengatakan "I love you". Devi lalu berjalan perlahan mendekati Dr. Gua.
Dokter Gua langsung menusuk Devi dengan pisau hingga tewas. Semua orang mulai ketakutan. Tepat jam 4 subuh, sebuah sirine berbunyi, tanda militer India akan menyerang. Dokter Gua dan Dokter Watanabe kaget mendengar sirine itu. Ternyata omongan Byomkes itu benar adanya, bukan hanya gertakan. Dokter Gua terbakar emosinya kepada Byomkes. Byomkes menyuruh Dokter Watanabe segera pergi dan memerintahkan tentara Jepang untuk menghentikan serangan sebelum terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Dokter Watanabe terpaksa pergi dan memberitahu tentara Jepang untuk membatalkan serangan. Dokter Gua emosi karena semua rencananya hancur. Tiba-tiba dari lantai atas, Sung Kang dan seluruh anak buahnya menampakkan diri. Tatapan wajah Sung Kang dipenuhi emosi karena Dokter Gua alias Yang Guang sudah membuat kedua matanya buta dan juga merampok 500 kg opium milik Yang Hijau. Sung Kang dan seluruh anak buahnya langsung menebas pedangnya kepada Gua. Dokter Gua mencoba kabur melarikan diri, namun Geng Hijau berhasil menangkap Dokter Gua. Sung Kang membawa Dokter Gua pergi. Tak lama kemudian, kepolisian mendatangi kos-kosan untuk menangkap Dokter Gua. Byomkes memberitahu kepolisian bahwa beberapa opium milik Dokter Gua ada di pabrik milik Sigdar. Subuh hari, keadaan sedikit lebih tenang. Mayat Devi dan beberapa mayat anggota Geng Hijau tergeletak di kos-kosan. Tentara Jepang akhirnya membatalkan serangan. Byomkes berhasil menyelamatkan Kolkata dari rencana serangan tentara Jepang. Kepolisian berhasil menyita opium Dokter Gua yang disembunyikan di pabrik Sigdar. Terlihat Kumar merenung dan kecewa karena selama ini ia hanya dijadikan alat. Byomkes menyatakan cintanya kepada Wati dan berniat menikahi Wati. Byomkes, Ajit, dan Wati pergi ke balkon dan melihat kota Kolkata yang aman dan damai. Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang kita tidak sadar bahwa niat baik kita hanya dijadikan alat bagi para penjahat untuk menjalankan misinya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.